Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Susmiati dari kelas TI 19D RPL 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Perhitungan Lembur Karyawan PT Sintra Sinar Indo Elektrik berbasis web. Latar belakang masalah. Pertama, bagian produksi PT Sintra Sinar Indo Elektrik membutuhkan waktu kerja lembur atau overtime untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, penginputan perhitungan jam lembur memerlukan waktu yang lama. Ketiga, penginputan jam lembur yang masih konvensional, berupa catatan atau check sheet mempunyai resiko kehilangan data yang lebih besar. Yang keempat, sulitnya mencari data ketika suatu saat diperlukan dikarenakan banyaknya data sehingga menyebabkan waktu terbuang. Kelima, perancangan sistem informasi perhitungan lembur di PT Sintra Indonesia Elektrik. Yang keenam, sistem ini dapat mempermudah pihak perusahaan dalam perhitungan upah lembur karyawan dan mengurangi kesalahan dalam perhitungan upah lembur dan validasi data upah lembur. Perbandingan analisis sistem berjalan dengan sistem yang diusulkan. Sistem yang berjalan, karyawan melakukan absensi kehadiran menggunakan sistem attendance software, kemudian leader membuat surat perintah kerja lembur atau SPKL, kemudian memberikan ke admin untuk kemudian ditandatangani oleh atasan. Admin meminta tanda tangan ke atasan, setelah itu SPKL ditandatangani, kemudian admin input untuk proses penggajian menggunakan Excel. Sedangkan analisis sistem yang diusulkan, karyawan melakukan absensi kehadiran menggunakan sistem attendance software. Kedua, leader membuat surat perintah kerja lembur dengan input nama-nama karyawan yang akan lembur. Tiga, karyawan mendapatkan pop-up berisi SPKL pada website sistem perhitungan lembur. Keempat, karyawan input SPKL dari leader untuk kemudian di-ACC oleh atasan sebagai pengajuan lembur karyawan. 5. Atasan ACC atau menolak pengajuan lembur karyawan dengan memberi tanda pada field persetujuan. 6. Karyawan akan menerima pemberitahuan berupa pop-up tentang usulan SPKL yang telah diajukan. Setelah SPKL di-ACC, sistem otomatis akan menginput ke database yang kemudian selanjutnya diproses untuk penggajian. Berikut pembahasan sistem yang berjalan. Karyawan melakukan absensi, kemudian leader membuat SPKL, input SPKL, kemudian menyerahkan kepada admin, terus admin minta tanda tangan ke atasan, kemudian atasan menandatangani SPKL, kemudian SPKL yang sudah ditandatanganin diinput ke menggunakan Excel, yang kemudian untuk menjadi proses penggajian. Berikut sistem flow map sistem yang diusulkan. Ini karyawan melakukan absensi, terus kemudian langsung masuk ke database. Leader membuat SPKL, terus karyawan input SPKL dari leader, kemudian atasan menyetujui usulan SPKL ataupun menolak SPKL, kemudian akan terbaca di database untuk kemudian menjadi proses penggajian. Berikut tampilan use case diagram sistem diusulkan. Yang ini diagram sistem activity. Ini diagram sistem diusulkan untuk leader. Diagram sistem diusulkan untuk atasan. Diagram sequence halaman login. Diagram sequence halaman lihat data karyawan. Diagram sequence halaman riwayat lembur karyawan. Diagram sequence halaman perintah lembur. Diagram sequence halaman pengajuan lembur karyawan. Diagram sequence halaman ACC pengajuan lembur. Diagram sequence halaman logout. Kelas diagram yang diusulkan, di sini ada kelasnya, ada atasan, ada karyawan, ada form login, ada leader, ada form ACC lembur, ada form perintah lembur, ada pengajuan lembur.
Berikut perancangan database-nya yang terdiri dari tabel login, tabel data karyawan, tabel lihat data lembur karyawan, tabel perintah lembur, tabel ACC lembur. Berikut perancangan user interface. Tampilan halaman login, tampilan halaman lihat data karyawan, tampilan halaman perintah lembur, tampilan halaman home, tampilan halaman lihat riwayat lembur karyawan, tampilan halaman pengajuan lembur karyawan. Berikut tampilan halaman ACC pengajuan lembur karyawan dan pengajuan lembur karyawan yang ditolak. Kesimpulan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu mengoptimalkan kerja karyawan, adanya transparansi sehingga karyawan dapat melihat jam kerja lemburnya, dan jika terjadi kesalahan, karyawan dapat mengajukan perbaikan kepada atasan yang bertanggung jawab, serta dapat meningkatkan efisiensi waktu dan mencegah adanya data rusak dan hilang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.